rayu mulyaning jagat Agung Gumelar di rumah sesepuh Luri Budaya Jawa, omah antik ya ini. Oh, ini sama ini. Apa arti mati kapan? Puyuh itu. Bosok. Ampun Mbak Gusnul, pun repot-repot. Rumah sesepuh Luri Budaya Jawa loh. Rayu mulyaning jagat Agung Gumelar. Salam saderenge nyuwun agunge pangapunten sedulur-sedulur channel Sasmita Klambi Sireng niki tengene griyane sesepuh muri-muri budaya Jawa Mbah Gusnul kalian Mbah Joko mengulas keris pamor niku dos pundi Mbah ularane kalian pemegang kerisnya itu biar istilahnya mboten salah nampi ngoten peradapane kan kados klenik napa ngoten udah misale keris kodam napa ngoten keris niku sejatine keris termasuk bentuk manifestasi doa sang empu, bentuk doa sang empu untuk si pemegang keris tersebut atau untuk si pemesan keris tersebut. Ini dalam arti keris kita beli iki napa keris tinggalan leluhur. Sing kula tangetaken iki keris maksudnya nek kita beli niku nek berkodam dos pundi ngoten. Pertama kita bagi dulu aja. Nggih, untuk penghobi sebuah pusaka atau pelestari tosan aji kan terbagi menjadi 3 kategori, 3 bagian. Oh nggih. Leres. Yang pertama pelestari tosan aji atau keris melihat dari segi historisnya, dari segi sejarahnya. Dari segi sejarahnya ini punya tinggalan leluhurku, tinggalan buyutku, tinggalan mbahku, tinggalan wong tuaku. Jadi ada pelestari tosan aji melihat dari segi historisnya, sejarah dari keris tersebut. Atau yang ditanyakan pasti ini tangguh mana, ini erah mana. Berarti pecinta keris tersebut senang atau cinta dari segi historisnya, sejarahnya. Yang kedua pelestari tosan aji atau sebuah keris dilihat dari segi aksesorisnya. Untuk kategori yang kedua tersebut biasanya aksesori sebuah keindahan. Oh, keindahan dari keris itu. Keris tersebut dari segi bentuk dapurnya bentuk gitu. pamornya. Biasanya kategori yang kedua tadi tidak banyak tanya. Intinya membuka sebuah pusaka dilihat dari segi warangkanya,
dilihat dari segi bentuk pamor dan dapurnya, Nggih. seneng udah paling ditanyakan. Oh, nggih. Yang ketiga, Pelestari Tosan Aji melihat dari segi esoterinya atau dari segi gaib pusaka tersebut. Isotorina niku dos pundi? Istilahnya ben ini kan bahasa lain dok iki. Kalau isotori gitu. Nah, Yoni kalau dalam sebuah pusaka itu adalah angsar atau yoni sebuah pusaka. Karena nggih. sebuah keris adalah bentuk manifestasi doa sang empu untuk si pemilik keris tersebut. Kita bedakan dengan kodam. Kalau Yoni kodam lain nggih. beda. Ah ini saged Beda. diwedhar nggih. Soale biar ngeten lho, sedulur-sedulur niki mboten istilahnya salah paham. Persepsi paham ngoten lho. Kita jabarkan ten dulur-dulur Nggih. lawan budaya nggih. Nggih, budaya Jawa nggih. Jawa. Kalau Kodam. nggih. Nggih. Kalau seorang empu menciptakan sebuah karya keris dengan tujuan hanya untuk memasukkan unsur kodam saja, gak perlu empu itu susah payah menempah ribuan kali, menempah dilipat ditempa sampai ratusan kali. Cukup sang empu tadi memotong dahan pohon saja, dibuat teken, dimasukkan, ditirakati, diposoi, memasukkan unsur kodam atau bangsa gaib jin di situ. Jin nggih. Sangat mudah sekali. Jadi Oh. tidak perlu susah payah menciptakan sebuah karya adiluhung, sebuah pusaka bentuk keris. Untuk keris nggih. Gak usah susah payah, cukup memotong dahan pohon, ranting pohon saja, dibuat teken, ditirakati, diposoi, dimasukkan unsur jin di situ atau perewangan di situ, sangat mudah sekali. Tidak perlu susah payah melipat sampai ratusan kali, menempah sampai ratusan kali untuk membuat sebuah pusaka. Jadi pusaka keris adalah bentuk manifestasi doa sang empu untuk si pemesan keris tersebut. Hajatipun damel napa. Ngoten nggih. Nggih. Jadi perbedaan yoni dengan kodam sangat berbeda. Untuk keris-keris sepuh era-era zaman dulu itu sangat sulit sekali dimasuki unsur kodam, sangat sulit sekali. Kalau Karena- keris sepuh gitu. Nggih, khususnya keris sepuh karena apa? Keris-keris sepuh buatan empu zaman dulu rata-rata memakai material meteorit, batu bintang. Batu bintang. Batu bintang. Dari materialnya sendiri itu memiliki energi yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama. Yang kedua, unsur kirakat topo broto seorang empu. Doa sang empu yang sangat kuat sekali yang dimasukkan unsur keris. Nggih. Jadi untuk kodam-kodam jin yang kelas-kelas biasa untuk menguasai sebuah pusaka itu sangat sulit. Sangat tidak mungkin. Nggih. Sangat tidak mungkin. Wis energine wis sangat kuat. Nah, wis teko gawenane empu biyen tirakati empu biyen. Ngoten Ngoten. iki. Lho, mungkin dulur-dulur tanget ya. Nggih. Lho keris-keris sing iso goyang-goyang dhewe kadang ono jine koyo napa? Itu adalah keris era kamardikan. Keris era-era baru yang terbuat dari material besi biasa. Si kodam. Bisa. Keris Keris buatan baru yang materialnya terbuat dari besi-besi biasa mungkin itu bisa. Tadi jangankan unsur jin itu bisa dimasukkan ke unsur cincin atau kayu, tongkat dan sebagainya. Saya perjelas lagi untuk keris era-era sepuh zaman dulu dari segi materialnya dan dari doa sang empunya itu sangat luar biasa. Yang sulit sekali jin-jin ya kelas-kelas biasa masuk menguasai keris tersebut. keris niku nggih. Keris sing Nah, terlepas dari Nah. dunia mistik, niku nggih. Kula nggih tanget nggih. Sepuh dan tidaknya dari keris niku dos pundi? Istilah pembuat empu dulu dan sekarang bedanya dos pundi? dari kapasitas lelaku itu sudah beda zaman sekarang dengan era zaman dulu.
wong biyen niku wis tidak diragukan lagi. Pas, Mas. Yang Iya. kuat meleke, kuat posone. Beda karo awakane senengane cangkruk ya kan ya. Nggih. Nyangkruk ngopi ya. Cangkrukan, tapi kita hanya sekedar Pas ya. mengulas Pas ya. sejarah saja. Tasno. Mengulas sejarah saja. Kalau dulu itu jangankan membuat keris, orang tua zaman dulu damel sumur mawon, damel sumur Nggih, niku nggih. damel bucet, ya damel ambeng, diposoni, Diposoi. didongani, ya. Cok Selamat, pakal, slametan. Nah, Meduk bumi. makanya sumur-sumur dulu buatan mbah-mbah zaman dulu rata-rata sumbernya banter-banter. Senajan sak desa iku asap, insyaallah sumur iku ora asap. Beda lah membuatnya dengan lelaku dan tanpa lagu. Jadi terlepas dari dunia mistik, klinik dan perkodaman. Nggih. Karena apa? Kalau kita membahas tentang kodam saja, nanti generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita Kita nggih. pasti takut melihat keris. Keris ya. Kan ada. Niku lho. Nggih. Nah. Kalau melihat dari sisi kodamnya, kliniknya gitu. Iya. Oh, Ngoten nggih. ojo apa arane? Ojo nyimpen keris. Bahaya. Nah, itu. Ono kodame, ono jine mana. Tidak ada unsur kodam sama sekali dalam sebuah pusaka. Karena pusaka adalah bentuk sebuah doa sang empu untuk si pemegang keris Pemegang. tersebut. Yang kedua adalah pusaka keris adalah bentuk nasihat sang empu untuk si pribadi pemegang keris tersebut. Karena keris di setiap dapurnya itu memiliki makna filosofi atau nasihat untuk si pemegang keris tersebut. Jadi terlepas dari dunia mistik, mistik Nggih. nggih. kan wonten wingi wonten kanca tanglet. Kenapa keris itu selalu dipandang mistik, selalu diidentikan dengan dunia perdukunan? Nah, niku. Karena pengaruh Carane. film yang ada di Indonesia. Yang dulu-dulu nggih, Nah. film era dulu niku. Setiap film-film horor yang ada di Indonesia Nah, rata-rata dukune ndang blangkon ya. lah nggih, niku diluruskan nggih Nah. supaya Ndang pemirsa sing ningali niki channel niki ben saged paweruh ngoten. Pengaruh film yang ada di Indonesia ada mengaburkan sejarah. Mengaburkan sejarah karena apa? Pengaruh film horor yang ada di Indonesia rata-rata dukune gawe blangkon. Blangkon. Iya. Nyantet musuhnya ndamel kerisnya. Nggih wis. Berarti apa? Generasi kita melihat sebuah pusaka, kok ngono ya pusaka ya. Pusaka ya. Kehebatane. Ngono ya, kan? Sebetulnya pusaka sebuah keris buatan seorang empu memiliki filosofi dari segi dapurnya itu memiliki sebuah nasihat. Nah, bentuk doa sang empu untuk si pemegang keris tersebut bisa dilihat dari pamornya. Nah, ini salah satu contoh mawon. Nggih. Bentuk dapur brojol. Brojol adalah bentuk sebuah dapur keris buatan dari empu brojol. Dari brojol itu adalah nama seorang empu. Nek di Jawa keris brojol diidentikan dengan keris dukun bayi sih. Bayi nggih. Oh, iki keris dukun bayi. Sebenarnya filosofi dari keris brojol, brojol makna dari brojol ki atau mempermudah tercapainya suatu hajat. Terselipkan doa sang empu kepada keris brojol untuk si pemilik keris tersebut agar dimudahkan segala hajatnya, agar dimudahkan kesulitan-kesulitan hidupnya. Nah, jadi keris brojol sangat cocok dimiliki untuk siapapun, semua kalangan petani, pedagang, pengusaha dan sebagainya. Dengan suatu bentuk harapan brojol. Brojol ke sebuah keinginan atau hajat. Ratusan dapur keris yang ada di Nusantara, dan setiap dapurnya memiliki sebuah nasihat untuk si pemegang keris tersebut. Jadi stigma klinik perkodaman cuma tidak bisa dihilangkan emang.
Salah kaitan nih. Salah kaitan lagi. Tapi keris niku nggih termasuk nggih dibilang antik nggih, klenik nggih saged nek Jawa ngono. Nggih. Lah niku lho. Niku akan kalau membedakan antara Membedakan, iya. yoni sebuah pusaka dan kodam sebuah Sebuah pusaka. pusaka. Kalau kodam adalah unsur kodam kan bahasa Arab nih, cara Bahasa bahasa Arab, Jawa nggih. ini kan perewangan. Prewangan nggih. Tapi kalau di Warangkai ini mboten enten nggih. Istilahnya pamor-pamor, Napa? warangka ndak ada hubungannya nggih. Mboten wonten hubungane warangka kali keris niku. Warangka itu kan ini tempat pusaka yang dinamakan Ndak ada Warangka. hubungannya itu nggih. Nggak Kayak ada. pamor-pamor ndak ada. Nggak ada. Ikut Iya. kerise mawon. Iya. Kalau Warangka sebuah pusaka ini adalah ciri khas sebuah daerah. Oh, Yogyakarta, Solo, atau Surakarta bisa dilihat dari bentuk warangkanya. warangkanya. Nah, ini seperti gayaman, bentuk gayaman ini berarti Solo. Solo. Kalau bentuk ladrang yang lancip, Nggih. oh itu bisa dipastikan Jogja. keris Jogja. Nggih. Jadi Ladrang. warangka adalah identitas ciri khas sebuah daerah. 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 Hmm. Terus badhe tangga. Ini keris niku dulu kan empu menciptakan buat seseorang. Terus seseorang itu akhirnya sudah tiada. Lalu mungkin turun temurun tengah anake atau putune atau bahkan salah satu dari putu atau anake kadang-kadang wong kok ngomong gak kuat nggawa iki. Itu pripun penjelasan? Penjabaran ya. Penjabaran. Pedaran nggih. Nah, Niku hanya sekedar sugesti mawon antara kuat gak kuat itu tergantung sugesti pola pikir kita menyikapi bagaimana dalam sebuah pusaka tadi. Jadi yoni sebuah pusaka jenengan tangleto kan iki biyen empu, ini dulu empu membuat kan dikhususkan atau dikhususkan doanya untuk si pemesan keris tersebut. Nggih. Nah, jadi kekuatan sebuah pusaka atau yoni sebuah pusaka manunggal nyawiji marang pemilik keris pertama tadi. Setelah keris pertama tadi wafat atau sudah tidak ada, Nggih. Pemilik nggih. mungkin sudah pindah-pindah tangan, tangan kedua, tangan ketiga, sampai tangan keberapa kan Nggih. sudah kita. Oper nggih. Yok nopo caranya itu, nopo tasik wonten yoni ini atau yok nopo kan nggak ya. Dalam ilmu sebuah pusaka disebutkan ilmu tayu. Ilmu tayu atau ilmu tanjek, menyelaraskan atau menyesuaikan energi pusaka tersebut kepada si pemilik barunya. Cara didoakan ulang, dikhususkan ulang cara ngono. Bisa ulang. Cara ngoten cara bahasa iku registrasi ulang ya. Sami kali ngeten lho. Kados orang pesan jimat atau wifik ya. Nggih. Wifik itu kan tujuannya macam-macam. Tujuannya damel kejadukan atau pelarisan Nggih. atau pagar badan atau pagar rumah kan niatnya orang kan beda-beda. Jadi seorang tokoh spiritual tersebut membuat sebuah jimat tergantung dari hajat si pemesan. Mesti ditangleti namanya sinten, Oh. nama ibu kandungnya sinten, namanya siapa, binnya siapa, untuk dikhususkan pada waktu proses doa atau ritual. Karena proses pembuatan pusaka atau jimat nek nulis raja ngoten niku 15 menit mungkin selesai atau 5 menit mungkin selesai. Yang lama adalah proses lelakunya. Proses lelakune niku tirakate niku sing suwe nggih. Oh, nggih. Lah proses tirakate tadi dikhususkan untuk si pemesan tersebut. Nek mau nek tujuane damel pelarisan, damel dagang kan kita cari wifik-wifik khusus untuk dunia perdagangan.
dan pusaka tersebut berfungsi atau energinya menyatu kepada si pemilik pertama. Kalau sudah pindah tangan itu ditayuh, nek basa penduna perkerisan tayuh. Tarik nonton. Ditayuh itu adalah untuk menyelaraskan energi sebuah pusaka Nggih. kepada pemilik barunya. Barunya. Oh. Cocok nama mboten. Ya. Cocok nama mboten. Nah, soalnya kadang-kadang itu ketika si mbah buyut atau mbah kita punya lalu Leluhur lah. leluhur ketika tiba ning awake dhewe ojo kon gak kuat lah penyampaian ini agar supaya dimengerti sehingga gak ragu karena apa tenang pas mau ngomong karena sebuah media mungkin dengan keris tiga nyantet lakonan kan itu sehingga kan takut maksudnya kan. Okay. Nah sekarang dengan penjabaran yang seperti itu kita pegang keris itu enggak takut penjabaran ini Wonten tapi sing dados masalah ini ngeten nayo ini kok nah apa cari orang lain atau gimana? Apa dari lagu spiritual bancaan apa. Nah itu kan bentuk suatu ijazah kadang. Bentuk suatu ijazah Nggih. semuanya bisa kok. Semua untuk menayuh pusakanya sendiri bisa. Yang penting tahu caranya atau sarana-sarananya. Sarana-sarananya. Saya tuh pernah sowan kepada seorang empu yang biasanya membuat sebuah Pusaka nggih. Nah, yang saya tanyakan mirip sekali dengan pertanyaannya Mbak Joko tadi. Lah Mbak Joko nggih. Makane Pertanyaan sami yang saya ajukan mumpung ketemu karo sang empung sang ya. empung Iya. nggih. Mbak daerah Tanglet kula niki termasuk generasi milenial, seorang pemuda yang ingin nguri-nguri budaya Budaya Jawa. khususnya Tosan Aji. Tosan Aji bagaimana caranya keris ini kan dulunya dibuat seorang empu yang dikhususkan kepada si pemesan keris tersebut. Nggih. Setelah pemesan keris tersebut sudah tiada atau sudah wafat, kita pegang otomatis mboten yang kita dapat hanya fisiknya saja, tapi dari segi energi atau yoninya bukan milik kita. Milik kita. Bagaimana caranya mengaktifkan kembali sebuah energi sebuah pusaka atau yoni sebuah pusaka agar nyawiji menyatu dengan si pemilik atau kita baru Kita nggih. Pemilik baru nggih. Pemilik baru. Sing ramut lah kasarane iki. Lah dijawab dengan beliau niku ada doa khusus yang dibaca para empu-empu zaman dulu tatkala Toko Broto proses pembuatan keris yang dilafatkan setiap membuat sebuah pusaka. Ya menika mantra Pasopati. Mantra Pasopati Pasopati. doa lah. Doa nggih. Nah, Donga yang nggih. donga yang selalu dilafatkan tatkala ini menempa sebuah pusaka, mantra Pasopati. Itu untuk mengembalikan energi keris seperti pada waktu dulu empu membuat. Itu yang pertama mantrane. Terus ada sarana-sarananya. Napa sarana-saranane nggih slametan. Damel napa tumpengan ngoten niku. Nggih. Tumpengan wonten kembang sampun ngoten mawon sebagai bentuk syukur mawon. Nah, niku ijazah langsung dari seorang empunya. Lah niki Tata caranya seperti itu. wedare mantra niku saged nggih. Loh, Apal nggih iki. Bekne di anu wedar teng mriki. basa Jawane basa Jawa lawas masalahnya. Oh ngoten. Nggih. Mboten apal di luar kepala kula. Oh. Suwe gak dilakoni dadi lali. Lali nggih. Nggih wonten. Barangkali dulur-dulur kepengin ngerti mantrane, monggo dulin-dulin mawon kula tulisaken wonten kok. Iya. Wonten. Pribadi mawon ya. Nggih. Siap nggih. Kula tulisaken sarana-saranane nggih dijajaken lengkap. Mangke sederek-sederek nggih
sing ningali channel mriki nggih saged sowan teng mriki. Alamatipun pundi nggih mriki? Letakipun ten mriki Desa Gadingwatu, Gadingwatu nggih, Kecamatan Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Gresik nggih. Nggih luwih gampang ya hubungi admin mawon. Nggih. Nggih, aku nek teng Puri Budaja lah, teng lintune sing ningali nggih kersane kula catet mawon nggih di anu. Siap. Baik bola-bola teng mriki sowan ningali tumbas keris napa nggih pokoke nguri-nguri budaya Jawa wonten langkung sae. Nah, kalau badhe tanggung Wonten Dan- tambahan nggih. Nggih. Monggo. dari satu seseorang bisa gadah keris sing kata niku pripun maksudipun nek di ngomong kilas balik tentang filosofi keris sing narik balik ke belakang keris iku enek nyonine enek filosofine enek nopone pakem-pakeme. Nah sedangkan yang punya banyak pakemnya banyak niku pengaruh mboten badhe Ngeten. Kolektor sebuah pusaka nggih ya. Pusaka niki wonten kalih jenisnya. Cuma nggih pembagian mawon nek pusaka keris nggih keris ngoten. Kula bagi mawon bagi maling. Ada keris kolektor dan ada keris tayu. oh Napa perbedaan nih keris kolektor dan keris tayuan? Iki keris tayuan maksudnya keris yang sudah ditayu. Ini keris kolektor hanya sebuah koleksi saja. Koleksi nggih. Nggih. Contoh jenengan kolektor nggih, Nggih, kula Mem- kolektor nggih, nggih. memahari sebuah pusaka dari seseorang tujuannya hanya untuk koleksi saja, senang dari segi dapurnya, Nggih. dari segi warangkanya, dia mahari untuk pelengkap sebuah koleksi saja. Koleksi nggih. Koleksi saja. Tapi kalau keris tayuan adalah keris yang sudah dikhususkan atau diritualkan, didoakan untuk si khusus pemegang keris tersebut. Nah, ngeten. Kita contohkan ya, supaya Nggih. mudah dipahami. Ten kontak WhatsApp jenengan ya. Nggih. Mungkin ada 156 pertemanan. Mungkin 170 pertemanan ya. Pertemanan. Tidak mungkin 176 pertemanan tadi sehati dengan kita. Ya. Mungkin adalah satu atau dua orang yang sefrekuensi, sepemahaman dengan kita atau 1001 pemikiran lah, gampangan. koncoplek ya. Sama dengan pusaka. Meskipun jenengan niku koleksi ini ratusan ya. Tidak mungkin 100 mancep nenggone jerone ati kabeh. Ini. Mungkin ada ngoten nggih. nggih, mungkin salah satu saja, mungkin 1, 2, 3 keris sing nyawiji mancep marang awak dhewe sing tak senengi lah. Nggih. Nah, itu namanya keris tayuan, keris yang sudah nyawiji marang sing duwe. Gak mungkin 100 keris iki mau sampean cocok Langsung cocok nggih kalih. Hanya sebuah koleksi saja. Ya wow, niku perbedaan antara keris kolektor dan keris tayuan. Tayuan. Keris tayuan wis keris siji iki mau sing cocok marang sing tak cekel terus gitu. Senajan bentuke elek, senajan warokone elek awak dhewe cocok. Iku yang namanya keris tayuan. Mungkin memiliki histori sejarah, kenang-kenangan saking orang istimewa atau guru jenengan kan. Itu yang namanya keris tayuan dan Tayuan, keris nggih. kolektor. Sampun Mbak Joko, bene wonten tambahan bab perkerisan. Ini hanya sekedar sharing-sharing saja. Nggih. Karena sebenarnya kita sampaikan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ini kan juga pemahaman keilmuan yang saya pelajari di dunia pusaka. Pusaka. Nggih. Ini wow, mungkin ada yang senang dari segi esoterinya, dari segi gaibnya, atau mistiknya, emang ada. Nah, kategori kan kita bagi menjadi 3 tadi. Nggih. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Wonten tiang seneng keris itu melihat dari segi historisnya, yang kedua dari segi eksetorinya, keindahannya, yang ketiga penghobi keris dari segi esoterinya. Bisa kita lihat dari pertanyaan awal. Kalau yang tipe pertama, ini tanggo mana? Yang pertama, ini era mana? Cara mana nggih. Yang kedua, dari dia hobi keris dari segi eksetorinya atau keindahannya, dia tidak tanya. Cukup dia amati warangka keris, bila keris, sudah cukup. Yang ketiga, bisa kita lihat dari pertanyaan awalnya.
iki fungsine gaya apa kan. Ya kan? Nggih, ngoten nggih. Iki fungsine gaya apa berarti iki senang dari segi esoterinya. Berarti mboten tur damel nyantet, damel Nah, itu. napa niku lho kekeliruane Ngoten. dugi TV dulu niku. Untuk mengembalikan niku pripun caranya? Nah kan ngoten. Nggih. Mengembalikan untuk generasi yang muda-muda Penerus ini. penerus ini agar Karena saged megang ngoten. Kak wedi. nggih. Dogmanya soalnya gitu. Ngoten. Nggih. Sebenarnya kalau kita bicara masalah perubahan, berarti kita bicara masalah waktu. Butuh waktu saja. Mungkin adanya channel Nggih. panjenengan Nggih. saged mengedukasi para dulur-dulur yang ada di Nusantara. Nusantara. Nah, ngoten. Jangan pernah takut dengan keris. Keris. Keris itu Iya. doa dari seorang empu. Tidak diciptakan untuk napa? Gak Untuk nyantet nyantet, uang, doang. Nggih. atau mencelakan seseorang. Sebenarnya ilmu santet itu tanpa keris pun saged kan ngoten. Keris damel action mawon. Filosofi keris yang paling tersohor maksudnya niku nopo dari mungkin maksudnya tersohor niku ada sejarahnya tentang yang bagus maksudnya enggak nyantet maksud kula ngoten. Paham? Filosofi yang buat Filosofi dapur keris nggih. yang paling bagus ngoten. bagus Nah, ngoten no. Maksudipun Semua baca-baca. dapur keris memiliki filosofi yang sangat bagus sekali. Cuma karakter seseorang kan beda-beda. Karakter kula kados ngeten, tidak bisa dengan karakter jenengan. Itulah kehebatan seorang empu. Oh. Empu niku beda karo pengrajin pisau. Jenengan pesen langsung didamelaken. Empu niku harus ada hubungan batin. Tidak semua orang pesan itu dibuatkan. Harus ada hubungan batin antara sang empu kepada si pemesan keris. Iki cocoknya iki karakternya kaya apa? Ngoten. Karakternya apa? Kados anu Gus. Kados setan kober atau cerita dengan sing keris sing enten disuduk ususnya brodol niku lho. Niku Suduk. sinten? Anu Arya Penangsang. Lah kados ngono. Jadi sing sae aja sing santet. Kan gitu maksudnya ceritanya itu maksudnya. Keris itu intinya bukan alat utama untuk pembunuh sebenarnya. Keris si Raja tidak mungkin mencelakai rakyatnya. Keris si Raja kok gak nyuduk rakyatnya mboten. Nanti keris itu bentuk status sosial. Status sosial kalau zaman dulu itu bisa kita lihat dari bentuk dapur kerisnya. Nek saumpami ngeten nggih, Mbak. Saumpami apa keris itu dicuci hanya di bulan Suro-Suro niku. Mboten. Mboten nggih. Mboten. Niku namun bulan Suro ngoten mboten. Dina sakral bulan Suro niku. Tapi Jadi untuk merawat mesti sebuah pusaka, agar terjaga keindahan pamornya, keutuhan dari segi dapurnya supaya mboten rusak. Di luar ulan suro sah samawon. Kalau hanya tujuannya untuk merawat sebuah pusaka. pusaka. Ulan suro kan pepiling baik awak dhewe lali. Nek ulan suro iki tetenger. Tenger duwe pusaka ngoten Pusaka, tok ngoten. nggih. Suci oh, dadi istilahnya ndak mboten perlu ulan Suro nggih mak masalah. Mboten masalah. Oke. Mau hakikate nyuceni sebuah pusaka itu nyuceni marang ati reget-regeti kotor-kotori ati. Ini juga sebenarnya. Ada hubungannya berarti ini. Napa? Kalau di bulan Suro nyuceni keris ngoten hubungannya nggih nyuceni ati niku wonten hubungannya napa dadi Wong- pedaran. Wong biyen niku kan bahasa-bahasa sanepan sering ngoten. Oh, nggih sanepane ngoten. Sanepan ngoten. Kadang kados ngeten lho. Nak nek awakmu kepengin dongamu diterima, Nggih, nek dongamu mandi, mandi. entenono kembang wijaya kusuma iku mekar. Mekar nggih. Bahasa sanepan sebenarnya. Nek wong Jawa saking yakin kadang iku ngenteni kembang Wijaya wijaya kusuma. kusuma dinteni sampai ngembang. Niku napa filosofi nih? Sebuah nasihat nak
sing sabar olehne ndonga. Nah, dhewe kan grusa-grusu ndonga saiki meni kepengin wujud kan. Wujud nggih. Dongane saiki meni kepengin wujud. Dalam artian niku nek kepengin hasil sing sabar olehne ndonga. Ndonga. Disanepno nek kepengin ndongamu hasil entenono kembang Wijaya Kusuma iku mekar. Karena ciri khas kembang Wijaya Kusuma iku mekare cuma dalu. Ya kan nek dalu mekar. Nggih, nggih. Nah, nek bengi ku gawe ndonga. Bengi gawe ndonga, awan gawe kita ikhtiar nyambut gawe. Ikhtiar. Sebab wong biyen niku bahasa-bahasa sanep atas kan. Kok nanggone Dewan Daru. Oh, nggih. Nek kepengin hajatmu hasil entenono godhonge Dewan Daru ki mau ceblok. Ceblok ngoten. Sami kali niku wau. Akhirnya napa lungguh nang ngene kono sampai ngenteni godhonge Dewan Daru nyeblok. Ceblok. Sebenarnya bentuk sebuah nasihat nak sing sabar olehne ngenteni hasil itu. Hasil ndonga. Nggih. Ojo grusa-grusu saiki donga, sesuk kepengin wujud. Kebrungsung bahasane iki. Wonten tambahan Mbah Joko sampun nggih. Napa bekne tambahan napa? Nggih pun. Dulur, perbincangan niki wau dugi sesepuh urip budaya Jawa saderenge bekne wonten mboten salahe nggih nyuwun agunge pangapunten wedharan niki wau. Rahayu mulyaning jagat sagung gumelar.